Selamat pagi, terima kasih. Sukses untuk kawan-kawan para peserta pelatihan LGLT. Nah, kawan-kawan, saya ucapkan selamat. Panjenengan adalah sebagai ASN terpilih untuk mengikuti LGLT ini, di mana proses yang dari awal panjenengan sudah melakukan tahapan-tahapan dan menjadi orang pilihan untuk mengikuti calon peserta PKA. Nah, sebelum PKA, kawan-kawan diberi pembekalan materi LGLT ini. Mengapa? Karena ada beberapa kurikulum di PKA nanti yang memerlukan sekali materi yang hari ini akan kita bahas dengan topik diagnosa permasalahan organisasi. Sebenarnya mungkin di pelatihan kewibawaan administrator ada, tetapi tidak tersurat, hanya tersirat, dan biasanya dilupakan. Oleh karena itu, untuk memperkaya itu, memantapkan itu, kita akan belajar bareng-bareng tentang diagnosa permasalahan organisasi. Sahabat, bersama saya nanti ada tim teaching, ada saya, Bapak Nugroho Eni Saputro, ada nanti Pak Joko Sutrisno, ada Bu Kristiana, dan kawan-kawan yang lain yang nanti akan terlibat di dalam memandu panjenengan semuanya, termasuk bagaimana mengajak kawan-kawan berlatih bareng-bareng melalui, ya karena new normal, kita melalui juga pembelajaran distance learning. Jangan khawatir, semua pasti bisa. Baik, sekedar ilustrasi bersama saya nanti akan pandu bareng-bareng bersama tim. Nah, kawan-kawan, materi ini kita berikan kepada panjenengan. Harapannya paling tidak bagaimana kita mampu mengidentifikasi permasalahan pengelolaan kegiatan instansinya dan menyusun solusi penyelesaiannya. Tentunya di tataran pejabat administrator. Beda dengan di pejabat pengawas, anak buah panjenengan. Nah, harapannya nanti panjenengan berkolaborasi dengan pejabat pengawas maupun di atas kita, jabatan pimpinan tinggi pratama kita. Nah, mari kita diagnosa nanti bareng-bareng. Di ruangan ini, walaupun virtual, kita berlatih, nanti kita akan coba setelah itu berkolaborasi dengan kawan-kawan internal organisasi maupun eksternal nanti untuk mendiagnosa. Nah, secara spesifik atau indikator keberhasilan yang kita harapkan, paling tidak kawan-kawan nanti kita antarkan untuk mengidentifikasi permasalahan organisasi. Caranya bagaimana? Jangan khawatir. Nanti banyak teknis-teknis atau tools yang kita bisa pakai untuk mendiagnosa organisasi. Kata kuncinya satu, pilih yang kira-kira panjenengan paling mudah melakukan, paling praktis, dan paling efisien. Banyak nanti. Kita kenalkan nanti ada 13 secara formal, tetapi panjenengan dari 13 itu silakan pilih 5 atau 6 saja yang paling dominan. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, panjenengan nanti mencoba mencari penyelesaian permasalahannya dengan cara apa. Nah, yang pasti jangan khawatir, di forum diskusi selama 2 hari on class dan 2 hari off class nanti panjenengan bisa lakukan bareng-bareng. Topiknya nanti yang kita bicarakan ada 7 poin. Bagaimana manajemen organisasi pemerintahan? Ingat, tataran administrator, lebih kepada manajemen organisasi. Berbeda dengan adik-adik kita di pengawas, mereka bukan manajemen, tapi pelaksanaan kinerja pelayanan publik. Tolong bedakan itu. Nah, untuk bisa memanage ini, jadilah kalian semua adalah sebagai pemimpin perubahan. Bagaimana menjadi pemimpin perubahan? Ya, pemimpin yang peka, responsif, sensitif, bahasanya Pak Jokowi atau Pak Gubernur kita. Sensitif kita dibangun dari mengenal isu-isu strategis perubahan instansi kita. Nah, isu strategis ini tentunya yang kira-kira mengalir atau runut dari visi nasional, visi regional, dan visi organisasi. Visi organisasi sekarang harus merefer visi gubernur kita. Nah, baru kita akan tunjukkan sejauh mana sih peran diagnosa organisasi, bagaimana proses mendiagnosanya, ada berapa tools, banyak kawan-kawan menggunakan tools, ada 100-an lebih. Sekali lagi, kita hanya pilih 5 dari 13 yang kita tawarkan kepada panjenengan. Selagi kita tawarkan kepada panjenengan. Perkara nanti panjenengan di luar dari 13 yang kita tawarkan, ya silakan. Kata kuncinya yang penting familiar, baik bagi panjenengan semua maupun bagi para
coach-nya nanti. Panjenengan nanti akan didampingi oleh coach dan mentor. Jangan khawatir, pasti bisa. Nah, kita nanti akan bagaimana mendiagnosa organisasi itu, kita akan berikan latihan. Latihannya nanti di hari kedua latihan kelompok, dan di hari keempat latihan individu. Harus ada learning produknya sebagai akuntabilitas kita. Ingat, pembelajaran kita online, distance learning. Ya, kita maklumi lah, di era new normal ini kita nggak boleh nanti balik ke kelas kita lagi. Tentuannya dari lembaga instansi negara maupun dari Kemendagri. Kalau kita sudah menggunakan e-learning, nanti pembelajarannya pun harus e-learning terus. Sehingga next nanti pembelajarannya adalah melalui distance learning. Dan terakhir nanti bagaimana diagnosa permasalahan organisasi in action dalam membuat aksi perubahan. Ini kawan-kawan yang harus kita pelajari. Ini detailnya seperti ini, sekuen yang harus kita pelajari. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, gitu ya. Sinkronus dan asinkronus. Yang pasti Anda mesti bisa. Ingat bahwa kita semua adalah orang pilihan, top market top. Nah, ini kawan-kawan nanti yang terpenting di poin pertama yang harus kita pelajari bahwa kita harus sadar ada visi negara, ada misi, tujuan, sasaran. Di provinsi kita Jawa Tengah atau mungkin kawan-kawan yang mungkin ada dari kabupaten kota kalau ada juga punya visi, misi, tujuan, sasaran. Silakan lihat rencanaannya. Nah, kita akan coba dari masing-masing OPD mempunyai cara menyelesaikan sendiri. Ada strateginya, ada programnya, ada kegiatannya. Ingat, ini adalah urusannya eselon pejabat pengawas. Ini adalah urusannya adalah pejabat administrator. Di sini adalah JPT, pimpinan tinggi. Bagaimana kebijakan ini dilakukan, bagaimana program dibuat, bagaimana kegiatan dilaksanakan harus mengalir. Nah, supaya mengalir, mari kita nanti tarik isu kita nanti supaya sejalan dengan visi, misi, tujuan sasaran organisasi, kita terjemahkan. Mari, JPT hanya dengan sebagai administrator dan adik-adik kita sebagai pengawas. Tujuannya apa? Untuk mencapai organisasi yang berkinerja tinggi. Friend. Kinerja tinggi itu artinya apa? Katanya Pak Jokowi, jangan hanya sen lulu, tapi harus deliver. Itu ya? Siap? So, pasti siap. Bagaimana organisasi berkinerja tinggi? Efektif, efisien, dan akuntabel. Intinya itu. Efektif, efisien, dan akuntabel. Ini yang terpenting. Bagaimana detailnya? Nanti di pembelajaran secara detail banyak yang akan ikuti secara detail. Ini kawan-kawan. Jadilah pemimpin perubahan. Siap berubah dari waktu ke waktu, detik ke detik. Di era kemarin pandemi, sekarang era new normal, dan nanti pasca new normal apa nanti namanya lagi? Terserah jangan menamakan apa. Nah, kita susun program yang terbaik untuk menjadi pemimpin perubahan. Bagaimana ciri khas pemimpin perubahan? Bagaimana kita melakukan perubahan? Silakan nanti. Yang penting kita harus melihat ini. Area perubahan kita nanti nggak lepas dari tugas pokok fungsi. Ya, nantinya berasal dari isu dari tugas pokok fungsi kita. Kita akan coba perdalam dengan model diagnosa apa yang paling cocok, sehingga nanti akan bisa wujudkan permasalahan apa yang harus kita hadapi sekarang. Kita coba kelola intervensi dengan aksi kita, dengan inovasi-inovasi baru, tentunya di era kekinian. Diapa-apakan, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus bisa mengikuti era kekinian. Saya yakin kawan-kawan sekarang itu masuk era bukan seperti saya, kalau saya mungkin kelompok baby boomers ya. Panjenengan mungkin kelompoknya generasi setelah baby boomer itu generasi X ya. Ada generasi Z, ada generasi Z. Dan satu lagi, ada generasi alpha, anak-anak kita yang kelahiran, yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, saat ini ada generasi alpha, luar biasa. Lahir ceprot sudah pegang handphone. Nah ini yang membedakan dengan kita. Nah, bagaimana memimpin perubahan?
nanti penjenengan akan kemarin ya sudah dikenalkan dengan bagaimana kemungkinan transformasional. Nah, kemungkinan transformasional itu nanti paling tidak juga nggak bisa terlupakan. Bagaimana kita membangun pemimpin yang sebagai pemimpin adaptif. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sesuai tugas pokok dan fungsi kita, uraian tugas kita, itu kita baru mengerjakan 20% dari konsep perubahan. Nah, bagaimana mengubah itu? Nah, kita diagnosa supaya kita menjadi pemimpin adaptif. Bukan sekedar pemimpin adaptif, ya teknik dan juga adaptif. Kombinasi. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan ini, akuntabilitasnya nggak ada. Tapi kalau dulu kita akomodasi, akuntabilitasnya ada, kolaborasinya ada. Era sekarang, era new normal, kata kuncinya adaptif adalah kolaborasi, koordinasi lintas sektoral, lintas bidang, pokoknya lintas. Bahkan lintas kabupaten, kota, provinsi, bahkan secara global kita gunakan. Taktikal kita hanya manajerial, formal authority kita 20%. Nah, adaptif inilah yang harus kita kembangkan, yang sering kita lupakan. Bagaimana detailnya nanti akan di kelas akan dijelaskan oleh kawan-kawan materi. Nah, setelah itu kawan-kawan nanti akan diarahkan bagaimana membahas isu strategis. Dari isu strategis nanti akan kita coba diagnosa. Nah, isu strategis sendiri berasal dari mana? Nanti ada sekali lagi isu nasional, isu regional, dan isu instansional. Nah, dari isu nasional ini nanti akan kita lakukan. Ingat, kalau dulu PIM 3, PIM 4, atau sekarang dikatakan pejabat administrator dan pengawas. Intinya program pengawas kegiatan. Ingat Pak, kata kuncinya ini. Nah, kawan-kawan, dari isu nanti coba tuangkan untuk latihan on class nanti kita lakukan. Visinya apa? Di organisasi kita, mungkin visinya sama dengan visi gubernur. Misinya, nah dari misi mana yang penjenengan akan lakukan di organisasi kita, sehingga nanti kita akan munculkan isu strategis organisasinya apa. Bagaimana memunculkan isu strategis organisasi? Nanti kita akan pilih dengan model diagnosa yang tepat. Ini nanti akan secara tidak langsung kita rekap gap kompetensi yang gap permasalahan yang ada di organisasi kita dengan harapan yang ada seperti apa. Nah, dari sinilah nanti kita akan coba lakukan diagnosa. Konsep diagnosa jangan khawatir, nanti akan diantarkan oleh tim. Konsep diagnosa diantarkan oleh tim pengampu kita. Nah, ini barunya. Sebenarnya orang usah pakai diagnosa pun panjenengan sudah bisa. Buktinya, tolong. Panjenengan sebagai pendiagnosa yang hebat, orang awam pun bisa. Istri kita, suami kita, bahkan asisten rumah tangga kita tahu. Manusia yang sehat itu seperti apa cirinya? Nomor 1, ya pusing boleh. Nomor 2, sakit gigi, yang pasti bukan sakit hati ya. Kalau yang ini, nah akibat sakit gigi akhirnya sakit hati, enggak. Nah kalau ini capek deh katanya gitu. Kalau ini mulus, ini hanya dengan sudah bisa mendiagnosa. Sebenarnya diagnosa ya seperti itu, nggak akan lepas dari model seperti ini. Ini yang sederhana sekali. Nah, tetapi di forum ini panjenengan akan diantarkan dengan beberapa model diagnosa. Lakukan perubahan, change. Perubahan adalah pertanda kehidupan. Mengapa? Ya, perubahan memberikan harapan. Karena akan memberikan harapan. Harapannya apa? Menjadi lebih baik, lebih green, lebih luar biasa. Baik, kawan-kawan, jangan khawatir. Tadi yang saya sampaikan, 13 model organisasi yang kita kenalkan. Di kelas nanti ada 13 model ini, tetapi saya menyarankan panjenengan minimal yang saya beri warna merah ini boleh dilakukan. Kalau panjenengan punya alternatif yang lain dengan tools diagnosa yang lain, silakan. SWOT boleh, pohon masalah boleh, diagram signifikan boleh,
Tetapi yang paling penting adalah panjenengan bisa memahami dan orang lain juga bisa memahami. Sederhana saja. Ini semua sederhana sebenarnya. Tetapi punya karakteristik masing-masing. Jangan khawatir, nanti di kelas akan diarahkan. Itu kawan-kawan terkait dengan diagnosa organisasi. Yang pasti hari pertama panjenengan on class akan dilatih secara internal. Hari kedua panjenengan akan mengerjakan tugas kelompok. Saya berharap panjenengan membuat kelompok-kelompok yang sekufu. Wah, bahasa keringnya, bahasa agamanya, mohon maaf, saya nggak bisa bahasa sekufu. Atau bahasa keringnya sekufu itu apa ya? Satu sejenis lah, misalkan bagian kesehatan yang ngumpul, kesehatan rumah sakit, pertanian mungkin pertanian, peternakan, dan keuangan mungkin dengan perekonomian nanti bisa menjadi satu, sehingga nanti ketika diskusi kelompok harapan kita lebih match. Nah kawan-kawan, gagasan perubahan yang seperti apa nanti berdasar hasil ini. Kondisi saat ini, faktor penyebab, akibat terjadi, kondisi diinginkan, gap yang ada, kemudian didiagnosa. Dari hasil diagnosa ini nanti kita akan menemukan gagasannya apa. Ingat, gagasan belum judul aksi. Nah, dari gagasan ini kita akan membuat konsep kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan organisasi yang sudah kita diagnosa tadi. Nah, dari situ kita akan libatkan siapa aja pihak-pihak yang kita akan nanti ajak berbicara, ajak melakukan penyelesaian. Besok lusa akan dijelaskan oleh materi tim efektif, membangun tim kerja. Solusi inovatif inilah nanti yang merupakan hasil diagnosa, akhirnya ketemu gagasan yang great, gagasan yang luar biasa yang bisa membuat perubahan organisasi. Ini kawan-kawan hari kedua. Hari keempat, hari ketiga nanti melanjutkan mereview hasil diskusi ini hari ketiga. Kemudian hari keempat kita akan berikan penugasan individu. Harapannya penugasan individu ini panjenengan akan selesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Harapan kita paling lambat jam 16 sore panjenengan sudah menyerahkan ini secara online. Begitu kawan-kawan yang bisa kami antarkan kesiapan kita untuk materi diagnosa organisasi. Nanti untuk model yang lain silakan, nanti formatnya tidak jauh berbeda dengan ini. Nama panjenengan, jabatannya, visi misi tupoksi. Ingat, ini individu, bukan kelompok. Perkara mengerjakannya panjenengan diskusi dengan kawan-kawan di organisasi, itu penting karena harus berkolaborasi, harus mendapat persetujuan mentor nanti. Harapannya seperti itu. Nah, sehingga dari hasil diagnosa ini kami ketemu rekapitulasi perhimpunan inovasi. Nah, kemudian dari rekap inovasi ini kita akan coba kira-kira yang bisa kita selesaikan dalam 2 bulan apa? Dan yang lebih dari 2 bulan apa? Nanti kita tuliskan. Nah, nanti akan dipandu oleh para coach juga, insya Allah. Dari awal akan dipandu oleh coach, dipandu. Nah, karena penjaringan dari awal sudah disiapkan coach yang akan mendampingi. Nah, goalnya dari ini semua akan ketemu konsep judul aksi perubahan. Ini kawan-kawan kira-kira yang harus kita lakukan. Terima kasih, luar biasa. Saya harap penjaringan menjadi great, luar biasa. Terima kasih. Akhir kala, bila ada yang berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.